Assalamualaikum, selamat siang guys. Pada saat ini saudara-saudara, teman-teman semua, saya yaitu sedang mengunjungi sebuah tempat makam dari salah satu putri Wali Songo. Putri Wali Songo yang sangat terkenal dan makamnya yaitu sangat dikeramatkan oleh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Beliau adalah yang bernama Raden Ayu Nawangsih. Raden Ayu Nawangsih adalah salah satu putri dari Kanjeng Sunan Muria yang sangat cantik jelita, dan dikisahkan saudara-saudara, teman-teman semua, menurut cerita para pendahulu kita, para leluhur, dan cerita rakyat yang diyakini, yang diberitakan sampai dengan saat ini, yaitu bahwasannya Raden Ayu Nawangsih ini adalah salah satu putri dari Kanjeng Sunan Muria yang saat itu yaitu sedang menjalin hubungan asmara dengan salah satu muridnya, yaitu yang bernama Raden Bagus Rinangku. Raden Bagus Rinangku adalah salah seorang putra mahkota dari Kesultanan Mataram. Beliau datang ke sini yaitu untuk berguru, untuk menuntut ilmu, untuk mengembangkan jati dirinya ke sosok figur seorang waliwah, seorang anggota Wali Songo yang saat itu sangat terkenal. Beliau adalah Kanjeng Sunan Muria atau Raden Umar Said. Dan dikisahkan saudara-saudara, teman-teman semua, pada saat Raden Bagus Rinangku menjadi murid Sunan Muria, beliau adalah terkenal sebagai murid yang sangat cerdas, sangat pintar, dan sangat tampan sekali. Sehingga dikisahkan salah satu putri dari Kanjeng Sunan Muria, yaitu Dewi Nawangsih, menaruh hati, jatuh cinta dan kasmaran kepada Raden Bagus Rinangku. Sehingga dari pertemanan, dari hubungan asmara yang saat itu berjalan, tidak direstui oleh ayahandanya, tidak diizinkan, karena dikisahkan pada saat itu Dewi Nawangsih yaitu sudah akan dijodohkan ke salah satu muridnya, ke salah satu santrinya Kanjeng Sunan Muria, yaitu yang berasal dari Pati atau yang terkenal bernama Mbah Mutomakin. Maka terjadilah perselisihan, terjadilah perbedaan pencarian dalam menentukan pasangan hidup dari Den Ayu Nawangsih. Dan teman-teman, saudara-saudara semua, pada saat ini alhamdulillah di lokasi ini walaupun siang, yaitu banyak peziarah yang datang kemari. Banyak peziarah yang datang kemari untuk bermunajat, untuk berdoa, untuk menyampaikan harapan-harapan, cita-citanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan lantaran yaitu mendoakan Raden Ayu Nawangsih dan Den Bagus Rinangku. Dan di depan saya ini saudara-saudara, yaitu ditumbuhi banyak sekali pohon-pohon jati yang sangat tinggi menjulang ke atas dan kelihatan sangat terawat, dan tidak ada yang berani memotong apalagi merusaknya. Dan konon dikisahkan pohon jati ini adalah merupakan penjelmaan dari murid Kanjeng Sunan Muria yang saat terjadi tragedi kematian dari putrinya, yaitu tidak ada yang berinisiatif, tidak ada yang berusaha untuk membantu menolong agar tragedi tersebut tidak sampai berlarut-larut. Akhirnya Kanjeng Sunan Muria duka, beliau marah, sehingga muridnya yang diam jegideg itu disabdo menjadi pohon jati. Dan sampai sekarang teman-teman, pohon jatinya
tumbuh dengan liar, besar dan tinggi menjulang. Ini adalah kisah cerita rakyat yang sampai sekarang diyakini oleh seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Dan seperti yang panjenengan ketahui bersama teman-teman, pada saat ini yaitu masih banyak peziarah-peziarah yang datang kemari, yaitu untuk bermunajat, untuk berdoa, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita dari seluruh peziarah yang datang kemari, yaitu dapat terkabul, dapat diwujudkan oleh Allah Ta'ala yang berkuasa atas segala hal yang terjadi di dunia ini. Dan dikisahkan saudara-saudara, dalam proses perjalanan asmara yang dilalui oleh Raden Ayunawangsih dan Raden Bagus Rinangku, karena tidak mendapat restu dari ayahandanya, maka saat itu Kanjeng Sunan Muria yaitu merekayasa, berusaha untuk menjauhkan agar hubungan tersebut tidak berlanjut, dan akhirnya Raden Bagus Rinangku ditugaskan, diberi amanah oleh Kanjeng Sunan Muria, yaitu untuk pergi ke lereng Gunung Muria, yaitu di Dukuh Desa Masen ini. Beliau ditugaskan untuk menjaga tanaman padi yang ditanam oleh Kanjeng Sunan Muria yang mulai menguning, supaya tidak dimakan oleh burung-burung yang ada di sawah. Maka dalam proses perjalanannya teman-teman, dikisahkan ternyata putri beliau Raden Ayunawangsih secara diam-diam datang kemari nyusul karena saking tresnonya kepada Raden Bagus Rinangku. Akhirnya putri beliau diam-diam tanpa izin ayahandanya, yaitu menyusul sang pujangga hati, sang kekasihnya, yaitu ke Dukuh Masen ini. Dan di situ dikisahkan yaitu karena mereka berdua tidak mendengarkan nasihat apa yang disarankan oleh ayahandanya. Akhirnya ayahandanya duka setelah dipergoki, setelah dilihat sendiri Raden Ayunawangsih beserta Raden Bagus Rinangku berpacaran, berkasmaran di Dukuh ini, sehingga Kanjeng Sunan Muria duka, dan akhirnya terjadi tragedi. Secara kebetulan, secara tidak sengaja, anak panah yang dipegang oleh Kanjeng Sunan Muria yaitu menancap, menusuk dada dari Raden Bagus Rinangku, dan melihat Raden Bagus Rinangku sakaratul maut karena terkena anak panah dari ayahandanya. Saking besarnya rasa cinta yang beliau miliki, sehingga Raden Ayunawangsih akhirnya ngerungkepi, akhirnya ngambyuk ke pangkuan, ke dada dari Raden Bagus Rinangku, dan akhirnya terjadilah tragedi. Mereka mati bersama, mati dalam pelukan, yaitu terkena anak panah yang menembus ke badan mereka. Itu sedikit kisah yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, dan mungkin apabila ada perbedaan dalam penyampaian karena memang berbeda literasi dan panduan yang kami terima, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga informasi ini sedikit memberi gambaran, memberi informasi kepada kita semua bahwa di sekitar kita yaitu ada sebuah kisah, ada sebuah tragedi yang patut untuk kita pelajari dan kita ambil hikmahnya bersama. Karena ini adalah sebuah cerita yang ada di lingkungan kita semua, maka dari itu terlepas setuju maupun tidak, terlepas baik maupun buruk menurut panjenengan, monggo terserah panjenengan dalam menerjemahkan. Ini hanyalah mitos, cerita rakyat yang beredar dan diyakini sampai saat ini oleh hampir mayoritas masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.